Pada Cloudruji saat ini kita bisa melakukan konfigurasi PBR dengan cara yang cukup sederhana. Nah, penasaran seperti apa videonya? Tonton terus video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. PBR atau Policy Based Route merupakan suatu fitur yang mana fungsinya itu dia digunakan untuk memetakan jaringan. Jadi misalnya kita memiliki beberapa provider dan juga kita memiliki beberapa alokasi jaringan LAN atau jaringan lokal. Nah, nanti dengan adanya PBR ini nanti kita bisa memetakan misalnya untuk segmen LAN A itu nanti akan melalui ISP A. Kemudian segmen LAN B nanti akan melalui ISP B. Kemudian dengan adanya yang namanya PBR ini biasanya juga sudah include dengan yang namanya layanan failover. Sehingga ketika terdapat salah satu provider yang bermasalah, maka koneksi jaringan internet di setiap lokalannya itu nanti akan tetap bisa aktif melalui jalur internet yang masih aktif. Oke, misalnya di sini kita punya topologi seperti ini, teman-teman. Jadi di sini saya punya router dari seri Ruiji Riyi. Untuk serinya adalah EG105GWT. Jadi untuk perangkat router ini terdapat dua kabel. Jadi ini ada ISP1 masuk di WAN 0 dan juga ISP2 ini masuk di WAN 1. Kemudian di sini terdapat satu kabel yang mana fungsinya dia digunakan untuk kebutuhan remote saja. Kemudian di perangkat ini juga sebenarnya sudah ada Wi-Fi-nya atau sudah ada SSID-nya, dan di sini sudah punya dua SSID seperti pada topologi, yaitu SSID LAN 1 GWT dengan alokasi IP 192.168.10.0 dan juga SSID LAN 2 GWT dengan alokasi IP 192.168.20.0/24. Lalu untuk konfigurasinya seperti apa? Jadi karena ini kita akan lakukan via cloud, maka pastikan terlebih dahulu untuk router yang teman-teman pakai ini sudah bisa terkoneksi ke internet dan pastikan sudah diklaim ke akun cloud Anda masing-masing. Kemudian jika sudah, kita bisa cek untuk cloud-nya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Untuk kondisinya saat ini perangkat saya sudah online. Dan di sini saya sudah mendefinisikan untuk port WAN-nya, yaitu WAN 1 ini, WAN 1 atau LAN 3 sudah saya definisikan sebagaimana fungsinya, yaitu kita gunakan untuk port WAN. Jadi konfigurasinya nanti sebenarnya kita lakukan di dalam menu multi WAN ini ya teman-teman ya. Seperti di video yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk konfigurasinya nanti di sini kita perlu convert yang awalnya itu LAN, kita convert menjadi port WAN. Kemudian pastikan untuk port WAN 1 ini juga sudah mendapat alokasi IP dari ISP2. Kemudian untuk WAN 0 ini juga pastikan sudah mendapatkan alokasi IP dari ISP1-nya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa untuk perangkat saya ini sudah terdapat beberapa alokasi VLAN. Jadi di sini ada VLAN 1 yang mana ini masih belum saya gunakan atau untuk kebutuhan manajemen misalnya. Kemudian ada LAN 2 GWT menggunakan VLAN 20 dan juga ada LAN 1 GWT menggunakan VLAN 10 yang mana ini sudah saya mapping di masing-masing SSID seperti pada topologi di awal tadi. Nah, kemudian untuk konfigurasi PBR-nya atau Policy Based Route-nya seperti apa? Konfigurasinya cukup sederhana yang bisa kita lakukan via cloud ini. Jadi di sini kita hanya perlu melakukan drag and drop saja terhadap segmentasi LAN atau VLAN yang ada di sini. Misal di sini saya akan mapping untuk VLAN 10 atau LAN 1, ini akan kita mapping di ISP1. Nah, seperti ini. Tinggal drag and drop saja. Kemudian untuk yang LAN 2 atau VLAN 2 ini akan kita mapping melalui ISP
2 seperti ini. Jadi konfigurasinya tinggal drag and drop saja untuk konfigurasi policy base root-nya melalui cloud. Jika sudah, kita bisa lakukan save. Jadi konfigurasinya cukup mudah dan cukup sederhana. Kemudian di sini kita akan coba lakukan pengujian, yaitu terkoneksi ke LAN 1 GWT dan juga terkoneksi ke LAN 2 GWT. Kita coba hubungkan untuk perangkat laptop yang saya gunakan ini ke SSID yang sudah kita atur sebelumnya. Kita cari LAN 1 GWT dulu untuk yang menuju ke ISP1. Ini dia. Kita bisa cabut untuk kabelnya yang menuju ke laptop. Dan di sini kita bisa tunggu sampai laptop yang kita gunakan ini mendapatkan alokasi IP dari LAN 1 GWT. Jadi ini ya, LAN 1 GWT sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.10.95. Kemudian untuk melakukan pengujian apakah ini jalurnya sudah benar atau belum, kita bisa lakukan menggunakan yang namanya trace route lagi atau tracer. Jadi di sini kita bisa coba lakukan trace route misalnya ke 8888. Seharusnya untuk LAN 1 ketika melakukan trace route atau melakukan koneksi internet, dia akan dilewatkan melalui ISP1. Kita coba. Di sini kita bisa lihat untuk tujuan ke 8888 akan selalu dilewatkan ke 10001. Maksud saya untuk koneksi yang ada di LAN 1 ini ya. Untuk koneksi yang ada di LAN 1 segmen 192.168.10.0/24, dia akan selalu dilewatkan di ISP1. Kita coba lagi untuk koneksi yang lainnya misalnya ke citraweb.com. Nah, kita bisa lihat untuk koneksi 8888, untuk koneksi ke citraweb.com, karena saya berada di LAN 1, maka dia nanti akan di mapping atau akan diarahkan oleh router untuk melewati ke segmen IP 10.0.01. Yang mana ini adalah IP dari ISP1. Kemudian kita coba untuk yang LAN 2. Untuk LAN 2 ini segmennya harusnya 192.168.20. Sekian ya, .0/24. Alokasi IP-nya sudah sesuai. Kita coba lagi tes koneksi menggunakan trace route di sini. Misalnya trace route ke 8888. Kita bisa lihat untuk tujuan dari laptop saya ya, dari segmen 192.168.20.0/24 atau dari VLAN 20 tadi, dia akan dilewatkan di ISP2. Ini adalah IP dari ISP2-nya. Kemudian kita coba lagi, misalnya ke citraweb.com. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa untuk tujuan ke citraweb.com dari IP 192.168.20.0/24 atau VLAN 20 juga sama, dia akan selalu dilewatkan di ISP yang kedua. Jadi proses mappingnya atau PBR-nya ini sudah selesai dan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk pengujian yang kedua, jadi di dalam pengujian yang kedua ini ISP1-nya itu ternyata bermasalah. Yang mana ISP1 tadi sudah di mapping dengan VLAN 10. Nah, kita coba koneksikan lagi ke VLAN yang 10 atau LAN 1 GWT. Kita coba lihat ketika kita melakukan konfigurasi PBR, policy based route, dan terdapat salah satu provider yang bermasalah, maka apakah akan terjadi failover atau tidak? Jadi di sini saya sudah mendapatkan IP LAN 1 GWT ya, saya sudah terkoneksi ke LAN 1 GWT. Alokasi IP-nya juga sudah dapat sesuai yaitu 192.168.10.95.
Kita coba lakukan pengujian. Jadi harusnya untuk segmen VLAN 10, 192.168.10.95 atau 10.0/24, itu kan tadi kalau kita konfigurasi dia dilewatkan melalui ISP1 dengan jalur 10.00 sekian. Nah, kita coba lakukan pengujian, misalnya ping dulu. Oke, kita coba lihat jalurnya apakah bergeser atau tidak ke ISP yang masih aktif atau tidak. Nah, kita bisa lihat di sini ketika ISP1-nya bermasalah, ya, ISP1 bermasalah dan saya terkoneksi melalui LAN 1 atau VLAN 10, maka internet tetap bisa dijangkau melalui provider yang masih aktif, yaitu ISP2. Kita coba lagi misalnya. Nah, di sini. Kita bisa lihat untuk tujuan ke citraweb.com juga dilewatkan di internet atau provider yang masih aktif, yaitu 172.16.1.1. Ini adalah alokasi IP dari ISP2. Jadi untuk selanjutnya di sini kita sudah coba semisal ISP1-nya ini sudah aktif kembali. Ya, ISP1-nya sudah aktif kembali, yang awalnya tadi ISP1-nya bermasalah, ISP1-nya sudah aktif. Dan di sini kondisinya laptop saya terkoneksi ke perangkat ini melalui VLAN 10 atau LAN 1 GWT, yaitu 192.168.10.sekian.95. Jadi kalau dalam kondisi ISP1 bermasalah tadi kan dia dibelokkan ke ISP yang masih aktif, yaitu ISP2. Nah, kita coba misalnya di sini ISP1-nya itu sudah aktif lagi. Apakah jalurnya nanti dia dibelokkan ke jalur yang sama, yaitu melalui ISP1 atau bagaimana? Kita bisa coba lagi traceroute ke citraweb.com. Nah, untuk traceroute ke citraweb.com dengan kondisi ISP1 aktif, dia dilewatkan melalui ISP1. Jadi kalau yang di sini tadi citraweb.com, ketika ISP1-nya mati, dia dibelokkan ke ISP2. Tapi ketika ISP1-nya sudah aktif lagi, ya, dia tetap dikembalikan ke jalur yang semestinya, yaitu ISP1. Kita misalnya traceroute lagi ke 111, melakukan koneksi yang lain juga sama. Jalurnya juga akan dibelokkan ke ISP1 lagi, sebagaimana mestinya. Jadi seperti itu tadi konfigurasi policy based route yang bisa kita lakukan melalui cloud pada Roigi. Jadi konfigurasinya cukup sederhana, tinggal kita drag and drop saja, maka konfigurasi sudah selesai. Dan juga ketika Anda melakukan konfigurasi PBR atau policy based route dan ternyata ada salah satu provider yang bermasalah, maka di sini juga terdapat yang namanya fitur failover. Jadi ketika terdapat salah satu ISP yang bermasalah, maka untuk segmen yang sudah kita arahkan ke situ, dia nanti akan dibelokkan ke provider yang masih aktif, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan perangkat Roigi seperti yang saya gunakan ini, ataupun perangkat-perangkat jaringan yang lain, misalnya router mikrotik, kemudian OLT, access point, atau yang lainnya, Anda bisa temui di website citraweb.com. Atau Anda juga bisa temui di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko Citraweb. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau ide video, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini, dan silahkan share video ini, supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Citraweb tutorial selanjutnya.